Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erni Susanti, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Negeri 1, Lampung Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501 730358. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi Ku Berbagi Infak dan Sedekah dengan Ikhlas, kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya disiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Umi akan absen terlebih dahulu atas nama Aliza Nur Anissa, Andini Putri, Azalea Aprilia, Clarissa Catalina, Dede Marlina, ya, Fahri Anugrah Prawira, ya, Muhammad Aska, Gaisyan Azam, Nakia Gadika, Koruta Zaina, Irfi Benazir, Haris Oktavian, Nuril Askia, sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Muhammad Revan, Asifa Anindya, Sabrina Ziana, Nurhania Amelia, ya, Kansa Aulia, Rafa Raditya, Muhammad Azri Gunawan, sakit. Ya, kita doakan yang sakit segera membaik. Di sini pada pembelajaran ini
kita akan belajar tentang berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Nah, infak itu sendiri itu artinya mengeluarkan harta yang kita miliki. Sedangkan sedekah itu bukan berupa harta, bukan berupa materi saja maksudnya, tapi bisa juga berupa tindakan atau kegiatan. Misalkan membuang kayu, batu di tengah jalan, menyingkirkan. Nah, itu sudah termasuk bersodakoh. Bersodakoh dalam bentuk kegiatan. Perintahnya itu ada di surat Al-Fajr yang mendukung ya, Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Oke, untuk memperdalam materi, Umi akan putarkan video beserta ayat yang mendasari tentang infak dan sedekah. Mari kita lihat ya. Nah, itulah videonya. Silakan kalian simak. Gimana video udah? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bawa apa ya? Lihat. Dua rekan itu sedang mau melamar pekerjaan, tapi dia merasa lapar. Namun kayaknya uangnya sedikit, tidak banyak. Nah, itu di tengah jalan bertemu ya dengan orang tuh. Kita juga kan lagi jadi kerja, kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat. Yang satu mengajak, yang satunya tidak mau karena uangnya tinggal sedikit, tidak banyak. Itu ada seorang kayaknya jutawan juga, dia juga tidak memberi sedekah, ya kan? Betul kata Mas Ahmad, kalau kita yang menikah, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat lipat dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka, bersama dengan kehidupan kita, mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan tetangga, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu? Ya, kalau kamu mau bantu ya bantu aja, silahkan. Enggak. Ya sudah lah. Yang satu baik, yang satu buruk ya. Lihat video yang kedua. Kok cuma ngasih 10.000 sih ke Bapak Kamal? Emang kenapa, Ji? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak Mandi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Sedekah itu nggak perlu banyak, tapi harus dengan ikhlas. Pak Ustaz. Pahalanya sama kalau kita melakukannya dengan secara ikhlas. Dinilai dari nominal, banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak. Tapi memang lebih baik harus besar ya nominalnya ya. Yang dinilai kalau punya, kalau nggak punya ya yang penting tapi soal ikhlas tidaknya kita. Bersedekah apa bersedekah buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Karena apa? Ya sebab ikhlas tadi. Kalau besar itu hanya pengen dilihat orang, di mata orang lain itu baik. Sekarang kita dengarkan ya, kalian dengarkan ayat yang mendukung tentang infak dan bersedekah. Ya ayyuhalladzina yaqulu ya lait. Nah, itulah ayat yang berkenaan dengan infak dan sedekah.
untuk melanjutkan pembedaan materi, Umi akan bagi menjadi kelompok ya. Nah, kalian buat dulu kelompoknya. Akan Umi kasih
panggil dari kelompok 1. Silahkan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa. Nama saya Azalea. Nama saya Andi Putri. Nama saya Zahwa. Nama saya Irfi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1, eksplorasi konsep. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan infak dan sedekah? Infak adalah memberikan harta di jalan Allah, sedangkan sedekah lebih luas termasuk non-materi. Yang kedua, sebutkan perbedaan antara infak dan sedekah. Infak khusus harta, sedekah bisa berupa senyum, tenaga, atau harta. Yang ketiga, mengapa keikhlasan sangat penting dalam berinfak dan bersedekah? Karena keikhlasan membuat amalan diterima Allah dan terhindar dari riya. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat dari berinfak dan bersedekah berdasarkan ayat-ayat yang telah kalian baca. Manfaatnya, membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah, dan membantu sesama. Kegiatan kedua, kelompok kami berencana proyek berbagi. Judul proyek kami adalah Sedekah Sampah Plastik. Bentuk kegiatannya berupa poster edukatif. Sedekah sampah plastik. Ayo, sedekahkan sampah plastik untuk membantu orang yang membutuhkan. Cara menyumbangnya, yang pertama, kumpulkan sampah plastik bersih. Yang kedua, bungkus dalam plastik atau kantong. Yang ketiga, serahkan ke tempat pengumpulan. Seperti ini. Oke. Nah, Yang ketiga, rencana Ya. pelaksanaannya. Sasaran kami sekitar sekolah. Yang kedua, waktu pelaksanaan kami setiap hari Jumat. Bentuk bantuannya seperti pengumpulan dan daur ulang sampah plastik. Cara menyalurkannya, hasil penjualan disedekahkan ke panti asuhan. Yang keempat, nilai-nilai yang ditekankan. Keikhlasan, kepedulian, tanggung jawab, dan kreativitas. Yang terakhir, refleksi diri. Yang pertama, apa yang paling berkesan bagimu selama mengerjakan proyek ini? Yang paling berkesan bisa membantu sambil menjaga lingkungan. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika memberi bantuan kepada orang lain dengan ikhlas, senang, bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, apa rencanamu ke depan untuk terus berinfak dan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari? Akan terus sedekah kecil-kecilan setiap hari. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1, kelompoknya berjalan dengan kreatif ya, aktif, bagus. Ya. Kelompok 1 ini membahas tentang infak. Teori infak. Infak itu apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Dan perbedaan infak dan sedekah, kalau infak itu berupa materi, kalau sedekah itu bisa berupa senyum. Itu termasuk ke dalam tindakan ya. Bisa berupa senyum. Nah, seperti yang Umi contohkan dari awal tadi ya, menolong orang di jalan, mungkin menolong temannya yang jatuh, itu sudah termasuk ke dalam sedekah. Proyek yang ingin dicapai itu adalah bersedekah dengan cara kelompok 1 itu mengumpulkan sampah plastik ya. Nanti kita sama-sama ikut mensukseskan ya. Kita bantu kumpulkan. Nah, nanti hasilnya kita bisa sedekahkan dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu. Jadi kalau sedekah itu enggak harus banyak ya.
tapi harus konsisten, terus menerus ya. Ya, itu dari kelompok 1 memang sudah cukup baik ya. Ya. Selanjutnya dari kelompok 2. Ayo silakan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Cukup sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Silakan kalian kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 4 cukup bagus juga. Ini kerja kelompoknya. Laksanakan terus proyeknya ya. Jangan sampai patah semangat. Terus semangat ya. Kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini tentang berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas itu adalah kita selalu senantiasa untuk melaksanakan infak ya, baik sedikit ataupun banyak, itu yang dinilai dari keikhlasan hati. Karena infak itu dengan materi dan sedekah itu bisa dilakukan dengan perbuatan ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti dihafalkan ya surat Al-Fajr-nya. Ada yang dipertanyakan lagi?
Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Sebelum Umi tutup, marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah secara sama-sama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.